Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dengan terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 7 Agustus 2025 kembali berlangsung ricuh. Ya, dalam agenda pemeriksaan saksi itu, Nikita Mirzani kembali memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memekarkan bukti rekaman percakapan diduga Reza Gladys menyuap hakim dan jaksa. Namun, untuk kedua kalinya dengan tegas, hakim kembali menolak permohonan Nikita Mirzani tersebut. Seperti pekan lalu, Nikita Mirzani tetap terlihat ngotot dan mengamuk usai mendengar keputusan hakim, hingga hakim pun memutuskan untuk sidang diskors selama beberapa saat sebelum dilanjutkan. Atas terjadinya peristiwa tersebut, berbagai spekulasi pun bermunculan di laman komentar sosial media. Ya, ada yang merasa sikap arogan Nikita Mirzani tak seharusnya dilakukan. Namun ada pula yang merasa ada kejanggalan, mengapa hakim enggan memutar bukti rekaman percakapan tersebut demi meluruskan fakta yang sebenarnya. Dan dalam kesempatan ini praktisi hukum Bioli Payumara akan memberikan pandangan dari kacamata hukumnya atas peristiwa yang terjadi di persidangan Nikita Mirzani versus Reza Gladys itu. Untuk mengetahui pandangan-pandangan yang diberikan oleh Bioli Payumara, maka inilah 5 pandangan Bioli Payumara versi Cumi Top 5. Praktisi hukum Bioli Payumara beropini jika Nikita Mirzani tidak dapat menyerahkan bukti di luar perkara kasus dugaan pemerasan yang sedang berjalan. Ya, seperti diketahui, saat ini Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki tengah terjerat kasus dugaan pemerasan atas laporan Reza Gladys. Namun, di persidangan Nikita Mirzani berkoar memiliki bukti rekaman percakapan diduga Reza Gladys menyuap hakim dan jaksa, dan memohon kepada hakim agar bukti rekaman percakapan tersebut diputar. Seperti diketahui, hakim telah menolak 2 kali permohonan Nikita Mirzani tersebut. Menurut Bioli Payumara, Nikita Mirzani tidak dapat menyerahkan bukti di luar perkara, karena bukti yang ingin diserahkan Nikita Mirzani adalah perkara lain, yakni dugaan tindak pidana penyuapan. Dalam hukum pidana, hukum acara pidana, barang bukti itu hanya diserahkan oleh jaksa menjadi barang-barang bukti. Jadi jaksa menyerahkan bukti-bukti. Ya, kemudian pengacara juga boleh mengajukan bukti-bukti tambahan, begitu, bukti-bukti yang belum ada bukti. Ini kan pidana ya, pengacara juga boleh mengajukan bukti-bukti yang meringankan atau bukti-bukti yang menyangkal boleh. Tapi bukti-bukti yang sesuai dengan perkara. Kalau perkaranya adalah pemerasan, bukti-bukti yang meringankan seperti apa. Tapi kalau perkaranya adalah pemerasan tapi yang disampaikan bukti-bukti yang lain, perkara yang lain juga, misalnya penyuapan atau perkara ini, ya itu yang nggak bisa karena itu bukan pembuktian terhadap pemerasan, begitu. Jadi nggak akan pernah bisa, harus ada kamarnya. Tadi kan kalau kita di rumah istri nggak boleh ke rumah tetangga kan, kalau salah kamar kan repot, dibentuk sama Pak RT. Praktisi hukum Bioli Payumara beropini jika sikap hakim menolak permohonan Nikita Mirzani di persidangan sudah tepat. Ya, menurut Bioli Payumara, hakim sudah sesuai prosedur untuk menghentikan aksi Nikita Mirzani karena sidang kasus dugaan pemerasan yang sedang berjalan harus tetap sesuai koridornya. Hakim sudah sesuai prosedur menghentikan ini, nggak ada yang begitu, karena bukti itu harus sesuai dengan koridornya, jangan sampai salah kamar. Jadi itu makanya kita menganggap langkah-langkah majelis hakim sudah tepat dan benar menafikan bukti-bukti seperti ini, karena nanti akan merusak prosedur acara pidana dan tidak relevan. Kalau tidak relevan, nggak akan pernah diperhitungkan. Bukti yang tidak relevan tidak akan pernah diperhitungkan dalam suatu persidangan, suatu perkara yang sifatnya pokok perkara. Yang disampaikan oleh Nikita Mirzani kan adalah menyampaikan suatu keadaan bukti yang tidak sesuai dengan persoalan pemerasan. Jadi kemudian hakim berhak menafikan ini atau meniadakan ini. Itu udah sesuai prosedur. Praktisi hukum Bioli Payumara beropini jika Nikita Mirzani seharusnya lapor ke pihak berwajib, seperti Bareskrim Mabes Polri, Polda Metro Jaya, atau bahkan langsung lapor ke KPK. Ya,
bukti rekaman percakapan yang dikantongi Nikita Mirzani merupakan perkara berbeda yang seharusnya dilaporkan tersendiri. Langkah yang harus dilakukan apa, Pak? Langkah yang diharuskan kalau dia punya bukti harus dia membuat laporan dulu, laporan dugaan tindak pidana penyuapan. Di mana laporannya bisa ke Bareskrim di bagian unit korupsi, tindak pidana korupsi bisa ke KPK kalau ada unsur penyuapan begitu. Tapi buktinya itu harus dibawa, dan nggak cuma bukti rekaman aja. Rekaman ini walaupun dia ada rekaman mirip suara orang, belum bisa dipastikan itu suara orang. Karena apa? Karena ada AI, artificial intelligence, yang bisa memodifikasi ini, sehingga kita kan sekarang banyak medsos di mana banyak gambar-gambar yang mirip-mirip kecelakaan apa, tapi sebenarnya itu produk AI. Demikian juga ini, itu bisa dilakukan oleh pengacaranya, tapi tidak dalam konteks ini, tidak dalam konteks perkara pemerasan, karena pokok perkaranya adalah pemerasan. Nah, gitu kan? Pokok pemerasan pencemaran nama baik. Jadi tidak dalam konteks ini, dia harus ada perkara sendiri, ada kamarnya adalah tindak pidana korupsi. Penyuapan kan masuk korupsi. Bisa dilaporkan ke Polda Metro, bisa dilaporkan ke Mabes Polri, bisa dilaporkan ke KPK, tergantung kepentingan. Praktisi hukum Bioipa Yumara beropini jika bukti rekaman percakapan Nikita Mirzani harus teruji keabsahannya, validitasnya, hingga lab krimnya terlebih dahulu sebelum dilaporkan ke pihak yang berwajib. Ya, hal tersebut lantaran saat ini tengah marak gempuran teknologi AI yang dapat memasukkan gambar atau suara. Bukti ini belum teruji, keabsahannya belum teruji, validitasnya belum teruji lab krimnya. Zaman sekarang gambar pun bisa pakai AI, suara rekaman bisa pakai AI. Palsu memalsu tinggi dengan adanya teknologi. Jadi ini belum teruji secara forensik. Jadi nggak bisa tiba-tiba diajukan sebagai bukti, apalagi salah kamar. Makanya ketika majelis hakim kemudian menafikan atau meniadakan ini sebagai barang bukti, udah clear. Hakim punya hak dan memang harusnya begitu, sesuai dengan prosedur acara sidang hukum pidana. Seorang Nikita Mirzani, dia dapat dari mana bukti seperti ini? Karena dia dalam penjara. Siapa yang memberikan? Apakah dia sudah menganalisa? Kan tidak. Jadi ada bukti sekarang nggak serta-merta menjadi suatu bukti. Harus diuji laboratorium, diuji validitasnya, diuji rekamannya. Apakah ini produk murni? Siapa yang merekamnya? Atau ini produk artificial intelligence? Praktisi hukum Bioipa Yumara beropini jika Nikita Mirzani dapat dikenakan sanksi hukuman pidana lebih berat buntut sikap memberontaknya selama di persidangan. Ya, seperti diketahui, selama persidangan Nikita Mirzani kerap kali bersikap arogan, mengamuk dan melawan hakim ataupun jaksa. Menurut Bioipa Yumara, hal tersebut dapat menjadi catatan buruk Nikita Mirzani sebagai terdakwa. Ya itu kan suatu tuduhan-tuduhan yang kemudian dianggap belum punya dasar atau tidak berdasar sama sekali, sehingga ini malah memperberat dari sisi kelakuan dari seorang terdakwa. Justru ini memperberat. Jadi hukumannya kalau dia terbukti bersalah pun bisa diperberat karena kelakuan seperti ini. Sayang sekali ini kemudian dilakukan di situ. Harusnya pengacaranya kemudian paham ini, bahwasanya jangan sampai salah kamar. Kalau ada bukti suap dia laporkan sendiri. Ingat kasusnya Saiful Jamil zaman dulu, di mana ada kemudian laporan penyuapan kan dilaporkan tersendiri, bukan dalam suatu perkara yang sama begitu. Jadi ini yang kemudian pengacaranya main menyerahkan aja atau mau dibacakan hanya untuk framing. Buat apa? Yang ada terdakwanya malah makin kecebur, kalau dia salah makin diperberat hukumannya. Ini suatu kesalahan. Nikita Mirzani sekarang ini kan sebagai tahanan di bawah kekuasaan jaksa, bukan di bawah kekuasaan penyidik polisi, bukan di bawah kekuasaan majelis hakim. Jadi yang berwenang menangani Nikita Mirzani adalah jaksa sebagai pihak yang punya kuasa menahan, menjaga, melindungi Nikita Mirzani, kemudian menahan juga. Jadi seorang Nikita Mirzani berada di bawah aturan-aturan protokoler kejaksaan dalam melakukan upaya-upaya penahanan seseorang. Dia harus patuh. Kalau dia memberontak, itu tadi dia cacat dalam kelakuan lagi. Tingkah laku di persidangan juga dicatat, begitu. Siapapun yang menjadi tersangka terdakwa di persidangan, kita tahu ketika jaksa minta pakai baju orange dipakaikan, ketika jaksa minta diborgol diborgolkan,
Tapi kalau dia memberontak itu sudah namanya suatu perbuatan melawan. Contempt of court tidak, tapi perlawanan terhadap kewenangan kejaksaan. Ini nanti konditnya diukur dalam persidangan berikutnya, dalam sesi putusan di mana hal-hal yang memberatkan apa, hal-hal yang meringankan apa, itu dalam tuntutan jaksa ada nanti. Begitu. Sebagai catatan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.